Lalu kemudian ketika problem-problem dan persoalan itu menimpa pada kehidupan kita, maka selain istighfar tentunya ada doa-doa yang kita minta. Ya, ada doa-doa yang kemudian kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah merupakan zat yang tidak pernah mengecewakan setiap manusia ketika berdoa. Jadi ada doa yang kita panjatkan kepada Allah. Di antara doa-doa itu disebut dengan doa-doa yang maksur. Sekarang Ibu lingkarin itu. Ada kata-kata maksur di situ. Maksur itu artinya diambil dari Al-Quran dan hadis. Itu namanya maksur. Doa itu ada yang namanya doa maksur. Maksur itu diambil dari Al-Quran dan diambil dari hadis. Itu namanya maksur. Maka apa yang kita doakan ketika kita banyak mendapatkan masalah itu, yaitu adalah memperbanyak doa. Doa itu betul-betul bisa memberikan apa yang kita minta, selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang yakin kepada doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan sampaikan Ibu, tolong dengarkan sebentar bagaimana dahsyatnya orang yang berdoa. Ada 4 sahabat, putra sahabat besar yang berkumpul di Hijr Ismail. Tahu Hijr Ismail? Ya. Yang dulunya itu Ka'bah itu sampai Hijr Ismail, Ibu. Loh kok kenapa sekarang Hijr Ismail tidak termasuk bangunan masjid, Ustaz? Nah, tidak termasuk bangunan Ka'bah. Karena dulu Ka'bah itu pernah kena banjir. Akhirnya sebagian dari bangunan Ka'bah itu rusak. Jadi kalau Ibu tahu, ini kan Ka'bah. Ini Ka'bah, ini kan Hajar Aswad ya. Ini Ruknul Yamani, ya kan? Di sini kan Hijr Ismail. Itu harusnya Ka'bah itu sampai sini dulu. Kemudian kena banjir, rusak yang sebelah sini, yang dekat dengan Ruknul Yamani. Tahu Ruknul Yamani? Sebelum kita membaca Rabbana Atina fid dunya hasanah. Dulu itu kemudian rusak. Kenapa kok tidak dibangun dan dibangun kembali sebagaimana bangunan yang pertama? Karena saat itu Ibu, orang jahiliyah itu walaupun mereka suka makan yang haram, tapi takzimnya mereka dan penghormatan mereka kepada Ka'bah itu besar. Kemudian mereka sepakat nih kalau sudah urusan Ka'bah, mereka itu tidak mau pakai yang haram. Akhirnya mereka berkata, siapapun yang ingin membangun Ka'bah kembali sebagaimana posisi yang pertama dan sebagaimana skema yang pertama, tidak boleh infak kecuali betul-betul itu bersih dari yang haram. Orang jahiliyah, orang Quraisy, tidak ada yang mereka punya mata pencarian kecuali semuanya tercampur dengan haram dan syubhat. Akhirnya yang terkumpul sedikit sekali. Bukan karena orang-orang jahiliyah itu miskin, enggak. Karena mereka sadar diri bahwasanya uang mereka tidak bisa untuk bangun Ka'bah. Itu loh Masya Allah. Orang jahiliyah itu walaupun syirik, tapi hormatnya sama Ka'bah itu luar biasa. Akhirnya yang dilakukan saat itu ya sudah, Ka'bah itu akhirnya dibangun sebagaimana yang sekarang. Kemudian sisanya itu yang kemudian kita lihat Hijr Ismail tetap dibiarkan semacam itu. Tapi sebenarnya Ibu harus tahu, Hijr Ismail itu dulu termasuk bangunan dalamnya Ka'bah. Paham Ibu ya? Kalau tawaf jangan di Hijr Ismail, jangan lihat Hijr Ismail, di sampingnya Hijr Ismail. Maka kemudian saat itu ada 4 sahabat, yaitu Abdullah bin Umar, Urwah bin Zubair, kemudian Abdullah bin Zubair, lalu kemudian Mus'ab bin Zubair. Kumpul mereka itu di Hijr Ismail itu. Lalu mereka berkata, ayo kita minta sama Allah, yuk permintaan-permintaan kita gantungkan kepada Allah supaya dikabulkan oleh Allah. Perhatikan jawabannya itu. Maka sesungguhnya kemudian 4-4-nya itu sepakat untuk berdoa di Hijr Ismail, karena termasuk salah satu tempat yang mustajab. 4-4-nya itu kemudian asalnya berdoa. Yang pertama yaitu Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu berdoa, ya Allah, saya meminta ya Allah supaya saya menjadi khalifah. Urwah bin Zubair tidak meminta khalifah. Beliau berkata, saya ingin supaya saya menjadi ulama yang menjadi rujukan ilmu. Kemudian Mus'ab bin Zubair mengatakan, ya Allah, saya ingin menjadi pemimpin Irak dan saya ingin menikahi 2 wanita sekaligus, Sukainah binti Aisyah binti Tolha dan Sukainah binti siapa? Saya lupa. Dan ternyata kata Imam Ad-Dhahabi di dalam kitabnya Siyar Alam An-Nubala,
tiga-tiganya dikabulkan oleh Allah. Abdullah bin Zubair menjadi khalifah. Jadi khalifah itu bukan miliknya HTI, Bu, itu miliknya sunnah dan para sahabat. Kemudian Urwah bin Zubair jadi ulama besar. Musa bin Zubair jadi pemimpin Irak dan menikahi dua wanita solihah yang terkenal dengan kecantikan dan kesolihannya saat itu, yaitu Sukainah binti Aisyah binti Tolha dan Sukainah binti siapa gitu. Dua-duanya dinikahi. Sampai Imam Ad-Dhahabi berkata, maka saya berprasangka berarti Abdullah bin Umar pun dikabulkan oleh Allah, yaitu dia meminta sederhana. Abdullah bin Umar, saya tidak minta khalifah ya Allah, saya tidak minta wanita solehah yang cantik, tapi saya minta sederhana, saya minta supaya diampuni dosa-dosa saya oleh Engkau. Dan Imam Ad-Dhahabi mengatakan, saya berhusnudon, doanya Ibnu Umar pun diampuni oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah. Itulah doa, Bu. Makanya doa itu merupakan salah satu perkara yang sangat mustajab, terutama di tempat-tempat yang mustajab. Makanya saya ini mungkin sharing aja untuk nambah keimanan kita kepada Allah. Boleh diambil ibrah, boleh tidak. Kemarin ketika saya umrah sebelum yang terakhir, istri saya tidak ikut. Nah, maka saat itu istri saya WA saya nangis ketika menceritakan air susunya berhenti. Kan istri saya hamil kembali, dan kemudian beliau paling kasihan sama Basam karena tidak mendapatkan air susu. Tidak tega, wanita fitrahnya muncul hal yang semacam itu. Nangis beliau di WA. Maka saya itu ketika dengar air susu itu berhenti, maka saya saat itu lagi di kamar, Bu, mau istirahat, habis ngajak para jamaah mutar-mutar ke Masjidil Haram. Balik saya ambil air wudhu, balik lagi saya tawaf. Tawafnya tawaf sunnah. Maka doa saya dalam setiap putaran, karena kalau kita tawaf itu tidak ada doa khusus, doanya apapun yang kita minta. Saya cuma minta pakai bahasa Indonesia, Bu, saking pengen khusyuknya itu. Ya Allah, kalau memang air susunya Basam itu miliknya Basam, alirkanlah sebagaimana Engkau mengalirkan air Zam-Zam. Tapi kalau memang nanti air susu itu bukan miliknya Basam tapi miliknya Basim, nanti adiknya namanya Basim, insya Allah laki-laki. Kalau memang nanti miliknya Basim, maka moga-moga Basam mendapatkan pengganti yang lebih baik. Saya mutar, Bu, tawaf itu 7 kali. Saya sholat 2 rakaat, mutar lagi, minum air Zam-Zam, saya usap kepala saya dengan air Zam-Zam, pun doanya cuma itu. Pulang saya, kemudian istri saya saat itu lagi kena ISK, infeksi saluran kencing. Itu sembari kesakitan beliau cerita air susunya mengalir kembali. Kisah-kisah kayak gitu pasti ibu-ibu pernah ngerasain, entah pernah kapan dulu akmal nikah, ketika lahir anak satu, ketika pernah mendapatkan masalah. Saya yakin ibu-ibu juga mendapatkan hal-hal yang pernah semacam itu. Disitulah kita belajar bahwasanya semakin kita ketika kita mentok dengan satu masalah, kalau kita sudah tulus berdoa, ketulusan doa yang diucapkan ketika waktu hajatnya itu betul-betul kuat, saat itu Allah nggak mungkin ninggalkan kita. Yang terpenting kita doa saja. Kalau doa kita kok nampaknya belum dikabulkan oleh Allah, mungkin kita belum mentok kali, makanya belum dikabulkan oleh Allah. Kalau sudah mentok, Bu, pasti dikabulkan oleh Allah. Kalau Allah sudah tahu ketika kita berdoa, Allah tahu bahwasanya tidak ada lagi kekuatan yang tersisa setelah kita merangkai doa, pasti Allah kabulkan kok. Karena Allah itu zat yang pemalu, dan pemalunya Allah itu terhadap orang yang selalu meminta dan menengadahkan tangannya, lalu orang itu menarik tangan dalam keadaan kosong. Itu malunya Allah. Makanya kemudian kita disunahkan, dikondisikan, kalau kemudian kita mendapatkan masalah itu banyaklah berdoa. Kalau tidak ada bahu yang menampung kita ketika meneteskan air mata, ada tempat sujud kita untuk berbisik kepada bumi supaya terdengar oleh Allah di langit. Karena itulah waktu yang mustajab. Masalahnya adalah kita ketika mendapatkan masalah, maka jarang sekali kita menceritakan kepada manusia. Kita jarang sekali menceritakan kepada Allah, tetapi justru sebaliknya. Kita sering sekali menceritakan kepada makhluk, tetapi meninggalkan Khalik yang sempurna dalam segala sifatnya. Padahal yang paling penting adalah kekuatan doa. Makanya Nabi SAW tidak pernah berhenti dalam berdoa. Pernah saya sampaikan kan dalam satu kesempatan, Nabi itu pernah berdoa dari habis asar sampai maghrib, menunjukkan betapa fakirnya Nabi kepada Allah ketika sudah meminta.
Itu kan beda dengan saya, beda dengan kita. Kita kalau berdoa 5 menit sudah bingung minta apa gitu. Kalau Rasulullah itu dari habis asar sampai maghrib. Saya ketika baca riwayatnya, kalau tidak salah dari riwayat Muslim, Nabi berdoa dari habis asar sampai maghrib. Yang diminta Nabi itu apa saja. Tapi ternyata disitulah saya baru paham perkataan seorang ulama salaf. Ternyata orang yang berdoa itu menunjukkan keimanan. Semakin dia beriman, semakin dia akan banyak meminta kepada Allah. Dan Allah itu paling senang kalau diminta sama makhluknya. Beda dengan Khalik, beda dengan makhluk. Makhluk semakin diminta semakin tidak suka. Tapi Allah itu semakin diminta maka Allah itu semakin suka. Dan orang yang mendapatkan masalah, doa itu merupakan perkara yang bisa menjadikan seseorang itu diberikan oleh Allah solusi dalam hidupnya ketika berdoa. Sekarang doa-doa yang maksud itu apa Ustadz? Doa-doa yang datang dari kitabullah dan hadis yang harusnya kita lazimi ketika kita berdoa mendapatkan banyak masalah dan banyak ujian itu apa saja? Mari kita buka halaman ke-27. Yang pertama yang sangat terkenal yaitu hadis yang diriwayatkan dari satu riwayat Bukhari atau diriwayatkan pula dalam riwayatnya Imam Hakim, yaitu adalah ketika Nabi mengatakan ya hayyun ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ya hayyun ya qayyum bi rahmatika astaghis. Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri dan tidak butuh sesuatu, maka berilah kami pertolongan. Nah, itu termasuk salah satu doa. Dan kita paham ya, doa itu sudah sering saya ulang-ulang dalam banyak kesempatan. Doa itu metodenya ketika berdoa itu ada 4. Nah, saya ditulis, didengerin dulu aja. Yang pertama, kalau kita berdoa tidak boleh mengangkat tangan. Kapan kita berdoa tidak boleh mengangkat tangan? Yaitu ketika sholat, sujud, ataupun ketika tahiyat akhir. Jangan mengangkat tangan, karena batal sholat kita ya. Yang kedua, yaitu adalah mengangkat tangan. Kapan kita mengangkat tangan? Ketika kita dalam kondisi di luar sholat, ketika kita di waktu yang mustajab, ketika kita betul-betul membutuhkan pertolongan Allah, maka kita mengangkat tangan sejajar dengan bahu. Yang ketiga, mengangkat tangan tinggi-tinggi kalau sudah terdesak, Bu. Betul-betul kita sudah minta sama Allah, sebagaimana kalau kita sedang minta air hujan, itu tinggi-tinggi kayak gini. Jadi kalau tiba-tiba kita ini pengen dikuasai, misalkan contoh, ada orang-orang di pinggir Kemang ini akan kemudian masuk ke kota Kemang dan akan memporak-porandakan Kemang dan banyak membunuh laki-laki. Dan mereka sudah di pinggir-pinggir kampung. Dan kita saat itu tidak ada daya upaya kecuali hanyalah kepada Allah. Maka kita ngangkat tangannya tinggi-tinggi. Ya Allah, ya Hayyun, ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Kenapa kok tinggi Ustaz? Menunjukkan bahwasanya kita dalam kondisi yang betul-betul meminta kepada Allah, turunkanlah pertolonganmu ya Allah. Ibu mendapati tiba-tiba anaknya kalap, ibu diomongin baik-baik tidak bisa, kalap, durhakanya sudah melampaui batas, banting TV, banting akuarium, banting piring gitu. Kita sudah ngomong nak, nyebut nak gitu, malah tambah dia itu kalap dan tambah tantrumnya. Maka kita berdoa, ya Allah, ya Rahman, ya Qayyum. Itu dalam kondisi terdesak, mulihah. Yang ketiga, yang keempat, kita dalam kondisi semacam ini. Kapan? Ketika khutbah Jumat, maka khotibnya itu berdoanya dengan mengangkat jarinya. Dan itulah cara kita berdoa. Dan salah satu doa yang terkenal yang maksur dari Al-Quran dan hadis adalah ya Hayyun ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Yang kedua yaitu adalah ya Hayyun ya Qayyum bi rahmatika astaghis Rabbi la usyriku bih. Rasulullah SAW mengatakan dalam riwayat yang lainnya ya Hayyun ya Qayyum bi rahmatika astaghis Allahu Rabbi la usyriku bihi. Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, aku memohon pertolongan. Allah itu adalah Rabbku dan aku tidak mempersekutukan dengan apapun. Kemudian ada lagi yang diucapkan oleh Rasulullah ketika susah, dan ini agak panjang. Tapi ini termasuk salah satu doa yang dilazimi oleh Nabi ketika mendapatkan kesulitan dan kesusahan. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyatika madin fi hukmika adlun fiya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka
samaita bihi nafsuka au anzaltahu fi kitabika au alamtahu ahadan minal khalqika au ista'sarta fi ilmil ghaibi indaka antaj'alal qur'ana rabbiya qalbi wa nuru sadri wa jalau husni wa dhahaba hammi. Ini panjang dan boleh dibaca ya. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak dari hambamu, anak hambamu, anak hamba perempuanmu. Ubun-ubunku ada di tanganmu, hukummu berlalu kepadaku, keputusanmu adil terhadapku, dan aku memohon kepadamu dengan seluruh nama milikmu. Engkau menamakan dirimu, engkau turunkan di dalam kitabmu, engkau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu, atau engkau khususkan dalam ilmu ghaib di sisimu. Jadikanlah Quran sebagai taman hatiku, cahaya dadaku, penghilang kesedihanku, dan penyirna dukaku. Ini kita ucapkan. Berapa kali kita mengucapkan doa-doa ini, Ustaz? Ya Hayyun, Ya Qayyum, birahmatika astagis. Tidak ada keterangan yang membatasi untuk berdoa. Berapa kali kita berdoa? Diperbanyak. Karena filosofnya itu kalau berdoa, Ibu, filosofnya itu kalau berdoa itu simpel. Kata Hasan Al-Basri, orang yang rajin ngetok pintu adalah orang yang paling besar dibukakan pintu oleh sahibul bait. Itulah kias dan analoginya. Ibu kalau datang ke tempat orang ngetok pintu sekali mungkin tidak dibukakan karena sahibul baitnya lagi membaca WA ya. Kalau 2 kali mungkin tidak dibukakan karena dia lagi membuat status nyindir temannya ya kan? Itu yang kedua. Tapi kalau ibu ngetok terus, lama-lama sahibul baitnya akan mendengar dan akan membukakan pintu. Entah membukakan pintu senyum atau marah, pokoknya yang penting membukakan pintu. Kata Hasan Al-Basri, itu merupakan kias, itu merupakan analogi. Orang yang berdoa itu adalah orang yang mengetok pintu langit. Orang yang banyak berdoa itu adalah orang yang banyak dibukakan kemungkinan dibukakan pintu langit untuknya ketika dia banyak berdoa. Jadi kalau berdoa itu sesering mungkin. Apa bedanya doa dengan dzikir, Ustaz? Nah, ini saya jelaskan. Dzikir dengan doa, dzikir itu lebih luas daripada doa. Kalau dzikir itu boleh dilakukan dalam kondisi-kondisi yang sebenarnya tidak bisa dilakukan ketika kita berdoa. Contoh, kalau kita tiduran boleh dzikir atau tidak? Boleh. Kalau kemudian kita sembari di dalam kamar mandi berzikir boleh atau tidak? Boleh. Di dalam hati, di dalam hati. Itu dzikir, artinya kondisinya lebih luas dan lebih leluasa. Kalau doa, doa itu ada tata caranya. Tata caranya gimana? Tata caranya menghadap ke kiblat. Kalau bisa berwudu, mengangkat tangan, maka dia lebih khusus daripada keumuman dzikir. Tetapi kalau kita berdoa, berdoa kapanpun itu. Dan kemudian kita harusnya paham, orang yang banyak berdoa adalah orang yang paling banyak besar dibukakan pintu langit untuknya kalau dia semakin banyak berdoa. Jadi inilah yang menjadikan kalau orang itu lagi mendapatkan masalah, maka berdoalah dia kepada Allah itu. Dan waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa itu banyak. Ada waktu sujud, ada waktu sebelum kita salam. Jadi kalau kita sebelum salam jangan buru-buru salam, tetapi memperbanyak doa setelah kita membaca tahiyat akhir secara sempurna. Innaka hamidum majid. Nah, setelah itu berdoa. Dan diantara berdoa itu ya minta supaya urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebenarnya ada zikir yang tidak disebutkan oleh penulis. Apa itu? Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Itu juga doa supaya kita diringankan dari segala macam kesulitan. Kita minta kepada Allah. Dan kita minta supaya kita diringankan oleh Allah dalam kehidupan kita. Makanya para ulama lalu menyebutkan ada prioritas-prioritas kita di dalam berdoa sebelum kita meminta urusan-urusan dunia. Sekali lagi saya ulangi, ada doa yang harusnya kita prioritaskan sebelum kita meminta urusan-urusan dunia. Apa saja? Ibu tulis. Sudah? Yang pertama, meminta surga dijauhkan dari neraka. Minta surga dijauhkan dari neraka. Tahu doanya?
Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Minta surga dijauhkan dari neraka. Yang kedua, meminta supaya kita diberikan husnul khatimah. Sudah. Yang ketiga, meminta diberikan istiqomah. Meminta husnul khatimah, tahu doanya, Bu? Allahumma rzuqni husnul khatimah, itu yang paling pendek. Ada yang lebih panjang, Ustadz? Ada. Tapi saya nggak usah sebutkan karena Ibu pasti milih yang lebih pendek. Allahumma rzuqni husnul khatimah. Yang ketiga, meminta supaya kita diberikan istiqomah. Tahu doa istiqomah? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Yang keempat, meminta supaya diampuni dosa kita dan orang tua kita. Yang kelima, yaitu meminta supaya kita selalu diberikan hidayah. Tahu doanya? Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Sudah? Itu yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam, meminta supaya kita diselamatkan dari fitnah. Tahu doanya? Allahumma inni a'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Aku berlindung dari segala macam fitnah yang nampak dan tidak nampak. Yang keberapa itu? Yang keenam. Nah, yang ketujuh, meminta diringankan kita dari setiap masalah. Apa doanya? Ya Hayyun ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Mungkin ada yang bertanya begini, Ustadz, kalau hari ini saya belum mendapatkan masalah, apakah saya juga harus melazimi doa-doa yang maksur yang menghindarkan kita dari masalah walaupun hari ini kita sedang tidak mendapatkan masalah? Maka ini jawabannya yang penting. Maka sesungguhnya kalaupun ibu, keluarga ibu hari ini belum mendapatkan masalah atau belum menghadapi problem yang berat, maka tetap kita itu meminta perkara supaya kita dibantu oleh Allah. Karena fungsinya doa itu memberikan solusi atas masalah yang kita hadapi, dan yang kedua, doa itu menjadikan kita mendapatkan pencegah dari masalah-masalah di masa mendatang. Jadi orang itu jangan sampai, dulu saya berpikirnya gitu, ini karena saya sampaikan, karena saya kaji lagi di kitab. Dulu saya berpikir doa ya Hayyun ya Qayyum bi rahmatika astaghis itu saya ucapkan dzikir itu, doa itu nanti kalau saya lagi dapat masalah. Itulah pikiran saya dulu. Ya, kalau lagi lapang, kehidupannya lagi gampang, lagi banyak kemudahan, nah kita nggak doa itu. Kita nggak doa Allahumma la sahla. Ini kesalahannya ini kayak gini nih. Ini salah saya dulu.
Saya kemudian ngecek di kitab, ternyata di kitab itu menjelaskan doa-doa yang berkaitan tentang upaya kita meminta supaya diberikan pertolongan itu bukan hanya diucapkan ketika kita lagi dapat masalah, tapi doa-doa itu juga diucapkan ketika kita lagi tidak dapat masalah, karena fungsinya doa itu dua. Satu, menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Dua, menghindarkan kita masalah di masa mendatang. Karena bisa jadi ibu, saya dan ibu, karena rajin berdoa ya hayyun ya qayyum birahmatika astaghis, ketika di waktu lapang, di waktu muda, sebenarnya ada masalah yang akan Allah berikan kepada kita dalam takdir yang sudah Allah seratkan kepada kita. Tapi karena kita berdoa, Allah kemudian alihkan takdir itu, ujian itu tidak jadi menimpa kepada kita, karena kita didapati oleh Allah itu banyak berdoa supaya dibantu oleh Allah dalam setiap perkara. La yuraddu du'a ilal qadar, karena sesungguhnya takdir itu bisa kemudian menolak, karena doa itu bisa menolak takdir, bisa merubah takdir. Makanya kalau kita kemudian berdoa, bisa jadi masalahnya, contoh, kamu harusnya itu mendapatkan mobilmu kecelakaan, harusnya. Tapi karena kamu rajin berdoa ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Ketika kamu rajin berdoa dengan doa itu, Allah lalu hindarkan kamu dari ujian tersebut. Lalu Allah tidak jadi berikan ujian itu disebabkan lisan kamu yang selalu menggantung ke langit dalam bentuk doa yang kamu ambil dari Quran dan Sunnah. Paham di sini? Jadi akhirnya disinilah kita mengerti, jangan nunggu dapat masalah baru kemudian kita berdoa dengan doa-doa yang tadi kita bahas. Tapi berdoalah, karena takdir itu bisa dirubah dengan doa. Jadi takdir itu bisa dirubah dengan doa, Ustaz? Iya, bisa dirubah dengan doa. Makanya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat yang sahih, dalam riwayat Imam Tirmidzi, sampai mengatakan fala yuradul qada illa doa, tidak ada yang dapat menolak qada kecuali doa. Jadi doa itu kekuatannya besar. Makanya doa itu merubah yang mustahil itu jadi mustajab, Ibu. Itu yang sering saya sampaikan kan. Salah satu kisah yang luar biasa itu yang saya dapati dari kekuatan doa itu doanya Asim bin Sabit. Ini saya cerita lagi nih. Ibu tahu seorang Asim bin Sabit itu orang yang kepalanya dihargai mahal sama orang musyrik. Itu Asim bin Sabit. Maka ketika kemudian dibuat sayembara itu di kota Mekah, siapa yang bisa membawa kepalanya Asim bin Sabit, maka kami akan hargai dengan 100 ekor onta. Asim bin Sabit tahu itu, pengumuman itu nyampe di telinganya, makanya beliau hati-hati kalau jalan. Sampai akhirnya beliau dikhianati, kemudian terpojok, dan akhirnya beliau terbunuh. Dia di atas dihujani dengan serangan panah, dan akhirnya panah itu mendarat ke sekujur tubuhnya. Itu Asim bin Sabit, Bu. Ya, Asim bin Sabit. Maka ketika Asim bin Sabit itu akan dilempari dengan hujan panah itu, Asim bin Sabit itu berdoa. Berdoanya apa? Dia sudah merasa ini sebentar lagi saya mati nih, karena tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri. Apa doanya itu? Ya Allah, kalaulah saya nanti dijadikan mati, saya meminta kepada Engkau ya Allah, tidak ada orang musyrik yang mampu menjamah dan menyentuh tubuhku. Kelihatannya permintaannya mustahil atau enggak mustahil? Agak mustahil. Orang mati ya bisa disentuh siapapun. Tapi Asim bin Sabit yakin sama Allah. Akhirnya baru saja dia kering mengucapkan doa itu, panah itu menghujani beliau, dan akhirnya sekujur tubuhnya kena panah dan meninggal dunia. Maka orang yang membunuh Asim bin Sabit itu meninggalkan Asim bin Sabit dan lupa kalau itu Asim bin Sabit. Baru jalan mereka ingat, loh itu Asim bin Sabit, kepalanya itu berharga 100 ekor onta. Balik muter dia. Kemudian mereka akan mengambil Asim bin Sabit. Lihat cara Allah itu kalau sudah memberikan terkabulnya doa. Sesuatu yang mustahil itu jadi bisa terjadi. Jadi orang musyrik itu ketika akan mengambil Asim bin Sabit, Allah kirimkan lebah. Allah kirimkan lebah. Sud. Dan mereka setiap mendekati Asim bin Sabit, mereka tidak mampu karena mereka diserang sama lebah dan mereka kabur. Sampai mereka mikir, Masya Allah ini gimana ini? Sampai mereka kebingungan. Tapi mereka tahu ini harga kepalanya mahal. Akhirnya mereka rembukan, sudah gini aja. Ini kalau malam pasti lebahnya pulang, tidak mungkin akan ronda di sini. Pulang dia. Ini tambahan ronda dari saya ya. Ini pasti pulang.
Kemudian mereka nunggu, dan ketika mereka nunggu, akhirnya malam, betul, lebahnya pulang, Bu. Ketika lebah itu pulang, maka perhatikan, lebah itu pulang, kemudian mereka akan mengambil itu, tiba-tiba Allah kirimkan hujan yang begitu deras, yang seakan-akan tidak pernah di daratan itu hujan sederas itu. Sampai jarak pandang mereka itu sangat terbatas. Saking derasnya Allah memancarkan air dari segala penjuru, air itu menyeret tubuhnya Asim bin Sabit, dikejar sama orang musyrikun kalah dengan laju air yang menyeret laju Asim bin Sabit, sampai Asim bin Sabit ditempatkan di satu tempat yang tidak pernah tersentuh sama orang musyrik. Dikabulkan cash dan kontan oleh Allah. Itulah power of doa. Kita lihat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tahu Ibu permintaannya apa? Permintaannya Umar bin Khattab itu supaya meninggalnya itu tidak mendapatkan fitnah. Makanya beliau itu melazimi doa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarati wa hubbal masakin wa idza arata adarta fin nasi fitnatan faqbitni ilaika ghairu maftunin. Doanya Umar itu indah. Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk melakukan kebaikan, mencintai orang miskin. Dan apabila engkau akan mendatangkan fitnah yang menimpa kepada kaum muslimin, tolong ya Allah, matikan saya sebelum saya mendapatkan fitnah. Dan Allah kabulkan, Bu. Fitnah itu tergantung di langit ketika Umar itu masih hidup. Allah tidak turunkan fitnah. Para sahabat itu masih dalam kondisi belum ada fitnah. Ketika Umar itu masih hidup, Allah gantungkan fitnah itu. Kapan fitnah itu turun? Setelah meninggalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itulah cara Allah kalau mengabulkan doa. Makanya kita harus yakin kepada Allah itu. Jadi kalau dapat masalah itu, berdoalah kita kepada Allah. Kalaupun tidak mendapatkan masalah, berdoalah dengan doa yang tadi kita sebutkan. 1. Meminta supaya didapatkan surga. 2. Husnul khatimah. 3. Istiqamah. 4. Meminta hidayah. 5. Meminta ampunan untuk kita dan keluarga kita. 6. Meminta supaya kita terhindar dari fitnah. Dan yang ke-7, meminta supaya kita ditolong oleh Allah dalam setiap masalah yang kita hadapi. Setelah 7 ini kita minta, Ibu minta apa? Tas, sepatu, silahkan. Setelah permintaan akhirat itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham?